Halo semuanya, selamat datang di channel Sulfa Yuda lagi. Dan kali ini gue bakalan bawain video, anjir, bawain gak tuh? Udah kayak lagi kemudi. Jadi kayak ibaratnya gue bakalan bacain sebuah karya tulisan yang menurut gue ini keren banget. Masuk ke email gue juga, lebih tepatnya sih ke WhatsApp ya. Ini ada dari Arif. Jadi dia bakalan ceritain semua tentang masa lalunya dia saat dia lagi SMA sih, lebih tepatnya gitu ya. Dan gue gak sabar lagi sih sebenarnya mau baca ini kayak gimana, karena menurut gue ini ceritanya nggak tahu harus kayak gimana, antara sedih atau senang gitu ya. Tapi sebelum kita mulai baca ceritanya, kita dengar ceritanya, jangan lupa juga untuk support gue nih. Buat lo yang lagi nonton, jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara nge-like, komen, kasih tanggapan buat gue mungkin gitu kan, atau bahkan buat kan nanti tulisan aku dong, atau apapun itu juga boleh banget. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena ini paling penting banget sih, walaupun mungkin itu gratis, tapi dengan lo menekan tombol subscribe, lo membangun channel ini. So let's go, kita mulai dari sekarang. Go! Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Oke, kali ini kita langsung mulai aja. Ini ada cerita dari Arif dari Bogor yang udah masuk ke WhatsAppnya Yuda, dan karena Yuda matanya minus, akhirnya Yuda harus pakai kacamata ya teman-teman. Dan ini dia ceritanya dari Arif dari Bogor. Sedikit cerita tentang masa lalu saya ketika saya SMA, sebuah bukan pilihan. Waktu itu aku bertanya kepada semua temanku tentang definisi kehilangan. Jawaban mereka rata-rata kehilangan adalah di mana kita kehilangan benda atau orang yang kita sayangi. Mungkin menurut kalian persepsinya akan seperti itu. Lalu aku bertanya lagi tentang kebahagiaan. Jawaban mereka mengatakan bahwa kebahagiaan adalah ketika kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Ya, memang sudah semestinya seperti itu. Lalu sontak temanku memberi suatu pertanyaan yang mengingatkanku pada masa laluku. Pertanyaannya adalah, menurutmu apa arti senang lalu menderita? Sontak aku langsung mengingat masa lalu itu. Tahun 2018 adalah di mana masa terpuruk aku mengalami kesenangan yang luar biasa dan kesedihan yang sangat mendalam. Kedua kata tersebut menurutku bukan pilihan lagi. Aku harus mengalami sedih dan senang di waktu yang bersamaan. Menurutku kesedihan dan kebahagiaan adalah sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata apapun, terkecuali ekspresi. Ketika sedih, mereka akan menangis tanpa henti dan tanpa melihat di sekeliling, sampai kita rasanya ingin sudahi saja. Sebaliknya, kebahagiaan mereka akan tersenyum lepas dan terkadang mengeluarkan air mata kebahagiaan yang mendalam. 2018, waktu itu pada saat yang bersamaan pembagian raport kenaikan kelas menjelang Idul Fitri, bertemu sanak saudara. Tapi pada saat menjelang 1 minggu Idul Fitri, seseorang yang aku sayangi, yang aku cintai, dan aku banggakan telah hilang untuk selamanya. Awalnya aku tak kagum, bahkan tak terkejut, karena kematian tak ada yang tahu. Saat aku pengambilan raport, aku senang bahagia karena masuk dalam top 10, top 10. Ya, aku bergegas pulang ke rumah karena seseorang itu akan pulang ke rumah. Karena sempat dirawat, perasaanku sangat bahagia sekali. Sampai aku di rumah, seseorang itu sedang berbaring di kamar tidur. Ramai banyak orang. Seketika hati ini mati rasa, antara merasa sedih atau gembira, hanya air mata yang bisa menggambarkannya. Seseorang itu adalah nenek saya, yang merawat saya dari saya bayi hingga nafas terakhirnya. Jadi, inti dari cerita ini adalah kehilangan dan kebahagiaan selalu datang bersamaan, entah dari diri kita atau orang lain. Oh, gue nggak tahu lagi sih kalau misalnya udah
bilang tentang kebahagiaan dan kesedihan yang di waktu bersamaan itu menurut gue high level emotion lo itu udah tinggi banget ya Rif ya. Karena gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin buat lo nih yang penonton juga setuju atau enggak, menurut opini gue ini ceritanya deep banget sih. Jadi kayak kan tadi kan dia nanya soal apa arti senang lalu menderita. Gue nggak tahu lagi. Maksudnya kayak ya emang dasarnya gue itu apa ya, orangnya terlalu expressionis juga gitu kan, dan bukan gut feeling banget sih, maksudnya kayak gue orangnya pakai feeling banget sih ketika mau baca sesuatu atau bahkan mau ketemu sama lu mungkin kalau misalnya nanti secara offline hadir di YouTube gue gitu kan, yang walaupun belum jadi seberapa kayak gitu istilahnya, tapi kayak gue nggak bisa menjawab itu cuy, antara senang lalu dengan sedih secara bersamaan itu hanya lo yang tahu perasaan lo kayak gimana. Tapi gue salut sih sama ceritanya Arif, mudah-mudahan buat lo nih ya kan Arif yang lagi nonton YouTube gue mungkin jangan lupa untuk tetap selalu move on, tetap semangat juga pastinya, karena hidup ini akan terus berjalan cuy, nggak akan ada yang tahu kapan berhentinya. Kalau lo mau berhenti, wah menurut gue tunggu waktunya aja. Tapi ini kalau misalnya buat lo nih penonton Sulpayuda gitu kan, channel Sulpayuda, kalau misalnya emang lo punya cerita juga gitu kan yang mungkin mau di-share juga kayak Arif dari Bogor ini, boleh banget langsung aja lo bisa hubungin gue melalui Instagram di @sulpayuda_, atau mungkin lo juga bisa banget langsung aja kirim via email langsung gitu kan di sulpayuda@gmail.com, atau mungkin nanti lo bisa ngeliat di link deskripsi video ini gitu kan istilahnya. Karena menurut gue lo nggak layak untuk sendiri, apa sih ibaratnya sedih sendirian gitu istilahnya, karena dengan lo apapun ekspresinya, mau lo lagi seneng, mau lo lagi sedih, atau bahkan lo lagi galau, dan menurut lo itu bisa membuat lo jadi ringan untuk dibagikan untuk orang lain, ya why not gitu, kenapa enggak ya kan? Karena mungkin buat lo mengungkapkannya nggak selalu dengan mengucapkannya, tapi dengan menulis kata-katanya it's worth sih menurut gue. Mudah-mudahan buat Arif, semoga pesan ini bisa menginspirasi buat teman-teman lain nih yang lagi nonton ya kan. Dan buat lo juga yang lagi nonton, yuk kita sama-sama semangatin diri kita sendiri dulu, baru kita bisa semangatin orang lain. Karena kebahagiaan kita ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan dari kebahagiaan orang lain. Itu pengecualian ya, ketika lo ingin membanggakan orang lain atau bahkan untuk berguna orang lain, itu boleh banget. Tapi beda dengan cara membanggakan orang lain. Lo gak akan bisa membanggakan orang lain sebelum lo membanggakan diri lo sendiri. Cuy lah. Oke, buat lo semua nih, kalau misalnya mau share, langsung aja share seperti yang tadi udah gue bilang gitu kan. Bisa melalui kirim via Instagram atau bahkan email ya kan. Dan kalau misalnya memang lo support banget channel ini ya kan untuk terus ada, boleh banget langsung aja tekan tombol like dan langsung aja isi kolom komentar kira-kira apa sih tanggapan lo tentang video ini, atau bahkan lo mau rekomendasiin cerita lo mungkin, atau bahkan cerita temen lo, boleh banget langsung aja isi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, and see you next my video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.